Halo semua, balik lagi dengan gue Tian di Sumur Gadget. Oke, di video kali ini gue akan sharing lagi seputar iPhone. Gimana caranya kita untuk menghemat baterai di iOS 17. Soalnya banyak banget nih yang tulis di kolom komentar bahwa ketika udah update di iOS 17, HP-nya jadi kerasa boros banget. Terutama buat kalian yang pakai iPhone generasi lawas ya, kayak mulai iPhone XR atau mungkin iPhone XS. So di video kali ini gue akan kasih kalian 15 tips untuk menghemat baterai di iOS 17 dan pastiin kalian nonton jangan di skip-skip ya, biar nggak ketinggalan satu settingan pun. Ya udah, nggak usah lama-lama lagi, yuk kita bahas. Oke, pertama kalian masuk aja ke bagian setting, lalu kalian pilih screen time, lalu pilih screen distance. Nah, untuk fitur yang satu ini kalian disable aja kalau emang nggak terpakai. Jadi sebenarnya fitur ini tuh simpelnya untuk memonitor sedekat apa mata kita dengan layar, biar mata kita nggak sakit. Jadi kalau misalkan terlalu deket dia akan ngasih notifikasi atau peringatan gitu. Kalau kalian nggak punya anak kecil yang suka pinjam HP kalian, ya saran gue mending dimatiin aja karena emang fitur yang satu ini tuh cukup makan baterai sih. Next, kedua, di bagian setting kalian pilih Siri and Search, lalu pilih Listen for. Nah, di sini sebenarnya ada fitur yang baru di iOS 17. Yaitu sekarang kita bisa panggil Siri cuman dengan nama Siri aja. Dan kalau bisa kalian matiin aja fitur Siri ini kalau misalkan emang nggak terpakai, karena fitur satu ini tuh cukup menguras baterai. Kenapa menguras baterai? Karena jelas ya, Siri akan terus-terusan standby. Oke, next, lanjut ke 3. Di bagian setting kalian pilih notification. Nah, di sini untuk aplikasi-aplikasi yang menurut kalian nggak butuh notifikasi, kalian bisa disable aja. Kalau buat gue pribadi sih kayak foto, tips, maps bawaan Apple itu gue disable semua. Dan sebenarnya masih banyak aplikasi lagi sih yang gue disable juga. Karena sebenarnya dengan semua notifikasi itu nyala, itu juga cukup makan banyak baterai. Nah, kalau di bagian notifikasi kan kita satu-satu ya untuk disable-nya. Gue ada cara yang lebih simple nih, yaitu dengan pakai focus mode. Caranya kalian tinggal balik aja ke bagian setting, lalu kalian pilih fokus, lalu kalian pilih yang do not disturb. Di bagian apps-nya kalian bisa masukin deh tuh semua aplikasi yang kalian mau untuk notifikasinya itu nyala. Jadi dengan pakai focus mode ini sebenarnya ada satu kelebihan sih. Kalau kalian mau beberapa aplikasi aja yang ada notifikasinya, ya kalian tinggal nyalain aja focus mode-nya. Tapi kalau misalkan kalian mau untuk semua aplikasinya itu nyala notifikasinya, ya kalian tinggal matiin aja untuk focus mode-nya. Simple kan? Next, keempat, di bagian setting kalian pilih aja sound and haptic. Di bagian haptiknya juga kalian bisa sesuaikan aja dengan kebutuhan kalian. Saran gue sih pilih yang play in silent mode aja biar lebih hemat baterai. Jadi untuk getarnya ini tuh baru aktif ketika kita lagi di mode silent. Selanjutnya masih di tab sound and haptic, kalian pilih keyboard feedback. Lalu untuk fitur haptiknya saran gue dimatiin aja fitur yang satu ini, karena kalau misalnya kita ngetik di bagian keyboard kan dia ada sensasi getar juga ya. Nyala untuk haptic feedbacknya, itu malah yang bikin kadang suka boros baterai. Sebenarnya untuk haptic feedback di iPhone tuh enak banget sih untuk feel-nya, benar-benar flagship lah. Cuman kalau fiturnya diaktifin ya kayak tadi gue bilang, ini jadi boros baterai. Apalagi kalau misalkan kalian sering banget untuk dipakai chattingan. Lanjut ke 5, di bagian setting kalian pilih accessibility, lalu pilih display dan text size. Lalu kalian scroll aja ke paling bawah dan matiin fitur auto brightness. Selama gue pakai iPhone, gue selalu matiin fitur yang satu ini karena yang pertama, bikin boros baterai kalau kita lagi di luar ruangan. Karena kadang dia suka otomatis brightnessnya langsung full gitu. Dan yang kedua, kalau posisi brightness kita udah terlalu tinggi dalam jangka waktu yang lama, bakal ningkatin resiko layar di HP kita tuh jadi burn in. So, saran gue mending diatur manual aja sesuai dengan kebutuhan, bisa lebih hemat baterai dan bisa ngurangin resiko layar kita kena burn in. Lanjut ke 6, di bagian setting kalian pilih privacy and security, lalu kalian pilih location services. Nah, di sini untuk aplikasi-aplikasi yang menurut kalian kurang penting yang nggak butuh akses lokasi kalian bisa matiin aja, pilih yang never. Atau untuk aplikasi-aplikasi yang menurut kalian butuh akses lokasi, bisa kalian pilih yang while using aja. Jadi dia akan akses lokasi kalian kalau kalian lagi buka aplikasinya aja. Kalau kalian buka salah satu aplikasi nih kayak gini, kan ada yang namanya precise location. Nah, precise location ini tuh bisa kalian aktifin di aplikasi-aplikasi maps aja, atau mungkin sosial media kayak WhatsApp, Telegram, atau sejenisnya, yang mana itu tuh butuh akses lokasi kalian yang presisi.
Sisanya kalian bisa matiin aja fitur precise location karena ini cukup makan baterai. Next, ke-7 masih di bagian location services. Kalian tinggal scroll aja ke bawah dan pilih yang system services. Untuk system service yang nggak kepake kalian bisa disable aja, atau mungkin kalian bisa ikutin settingan gua kali ini. Ini gua aktifin cuman kayak emergency call and SOS, find my iPhone, networking and wireless, dan share my location. Selanjutnya kalian tinggal scroll dikit aja ke bawah untuk iPhone Analytics, Routing, and Traffic, dan Improve Maps juga kalian matiin aja. Oh ya, di bagian Significant Location juga di sini kalian matiin aja ya, karena fitur yang satu ini tuh bakal nge-record tempat-tempat yang sering kalian kunjungi. Ini fitur yang agak kurang guna sih kalau buat gue pribadi, jadi mending di disable aja. Lanjut ke 8 masih di bagian Privacy and Security, kalian pilih Tracking. Lalu kalian disable deh tuh semua opsinya. Fungsi dari fitur yang satu ini tuh biar aplikasi bisa ngelacak aktivitas kita. Jadi buat kalian yang nggak perlu dan nggak pakai fitur yang satu ini, mending di disable aja. Oke, ke-9 di bagian Privacy and Security. Kalian scroll aja ke bawah lalu pilih Analytics dan Improvement. Nah, di sini mulai dari Share iPhone Analytics, Share iCloud Analytics, lalu Improve Safety and Improve Siri and Detection kalian bisa matiin aja. Karena ini juga salah satu hal yang bikin boros baterai di iPhone, karena iPhone kita tuh bakal terus-terusan ngirim data ke Apple. Lanjut ke 10, masih di bagian setting kalian pilih General, lalu pilih Background App Refresh. Fitur yang satu ini berfungsi agar aplikasi-aplikasi yang kalian butuhin tuh tetap berjalan di background. Nah, di sini pastiin kalian udah tahu ya aplikasi-aplikasi apa aja yang kalian butuhin yang harus jalan di background. Kalau gue sih yang paling utama jelas sosial media, lalu email, dan aplikasi-aplikasi online shop. Biar semua notifikasinya tuh nggak ada delay dan tetap real time. Pastiin juga untuk aplikasi yang kalian nggak pakai mending di disable aja, karena semakin banyak aplikasi di iPhone kita yang jalan di background, otomatis baterainya juga akan lebih boros. Lanjut ke 11, di bagian setting kalian bisa pilih accessibility, lalu pilih motion. Nah, di sini kalau emang menurut kalian transisinya di iOS kurang penting buat kalian gitu, kalian bisa nyalakan aja fitur reduce motion karena nanti animasinya akan bisa jadi seperti ini. Dan ini bisa jadi salah satu cara untuk menghemat baterai di iPhone kita juga. Oh ya, satu lagi, kalau kalian lihat di sini ada fitur dim flashing light, kalian bisa matiin aja kalau emang nggak perlu. Jadi buat kalian yang belum tahu fitur ini tuh untuk apa, nih gue kasih contohnya. Kalau misalkan kalian lagi streaming film nih, nah tiba-tiba di film tersebut ada scene dengan cahaya yang terang gitu. Nah, nanti otomatis layar di iPhone kalian akan meredup gitu. Nah, buat kalian yang panik takut HP-nya rusak, tenang aja, itu nggak rusak kok. Cuman emang di iOS 17 itu termasuk fitur yang baru untuk bikin mata kita tuh jadi nggak cepet sakit gitu. Kalau buat gue pribadi sih fitur yang satu ini tuh malah lebih keganggu sih, karena emang lagi asik-asik nonton, tiba-tiba layarnya jadi redup gitu. Kalau menurut kalian gimana fitur yang satu ini? Kepake atau enggak? Tulis di kolom komentar ya. Next, ke 12, kalau kalian pakai Pro model mulai dari iPhone 13 Pro, 14 Pro, atau mungkin 15 Pro, di bagian motion tuh udah ada fitur untuk limit frame rate-nya. Jadi dia jalan terus-terusan di 60 fps aja. Sebenarnya ini cara yang lebih ekstrim sih untuk menghemat baterai di iPhone. Jadi ya balik lagi nih, disesuaikan aja dengan preferensi kalian masing-masing. Lebih suka yang smooth di 120 fps atau di 60 fps aja itu udah cukup. Next, ke 13, di bagian setting kalian bisa pilih Apple ID kalian, lalu pilih iCloud, lalu pilih iCloud Backup. Nah, di sini buat kalian user iPhone yang udah support 5G mulai dari iPhone 12 ke atas, nanti akan ada option untuk backup over selular. Nah, kalian bisa matiin aja fitur tersebut karena kalau misalnya kalian backup dengan data selular, HP kalian tuh bakal jadi boros dan panas pula. Karena tahu sendiri ya, di Indonesia tuh kita tuh untuk sinyalnya agak kurang bagus, kadang bagus, kadang jelek. Nah, kalau udah jelek, otomatis HP kita tuh akan berusaha untuk mencari sinyal dan jadi panas dan juga jadi boros baterai. Lanjut ke 14, di bagian setting kalian pilih general, lalu pilih airdrop. Nah, di sini untuk fitur bringing device together kalian bisa matiin aja kalau emang kalian jarang transfer file lewat airdrop. Jadi buat kalian yang belum tahu
di iOS 17 tuh sekarang mau transfer file lewat iDrop, itu kita cuma tinggal deketin aja HP-nya ke sama iPhone, nanti dia akan otomatis terkirim gitu, dan ada animasinya juga sih yang bikin keren. Tapi dengan adanya fitur ini, sensor di bagian atas HP kita tuh jadi terus-terusan standby 24 jam, dan itu bikin boros baterai juga. Jadi kalau misalkan emang nggak dipakai ya dimatiin aja dulu sih menurut gua. Oke, terakhir ke-15 di bagian setting kalian pilih selular, lalu kalian scroll aja sampai ke bawah, lalu pilih Wi-Fi Assist. Nah, saran gua ini dimatiin aja karena fitur satu ini kalau misalkan dalam posisi on, ketika kalian lagi pakai Wi-Fi dan jaringan Wi-Fi kalian agak lambat, nanti otomatis akan langsung pindah ke data selular. Dan kalau misalkan sinyal kalian jelek, ya kayak tadi yang gue udah bilang, itu bakal bikin boros baterai karena iPhone kita tuh akan terus-terusan cari sinyal dan bikin HP kita jadi panas juga. Ya palingan itu aja 15 tips dari gua. Ya saran gua sebenarnya kalian tinggal tunggu update selanjutnya aja sih, karena pastinya untuk kedepannya itu lebih optimal lagi untuk iOS 17-nya. Wajar banget sih kalau misalkan emang iOS 17 tuh masih boros baterai ya, karena ini tuh masih baru banget. Jadi ditunggu aja untuk update-update Apple selanjutnya, dan jangan lupa subscribe ya untuk channel Sumur Gadget, dan jangan lupa juga mampir ke IG atau mungkin TikTok Sumur Gadget karena gue berbagi banyak informasi tentang iPhone juga di sana. Yaudah, gue Tian dari Sumur Gadget, pamit.